Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu dan berjumpa lagi dengan saya, Ibu Diana, dengan mata pelajaran Seni Budaya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah ruang, waktu, dan tenaga atau elemen pada gerak tari. Sebelum melanjutkan ke materi elemen tari, mari kita bahas dulu apa itu pengertian tari. Pengertian tari secara umum adalah gerak terangkai dan berirama sebagai ungkapan jiwa manusia. Sedangkan menurut pakar di Indonesia, yaitu Sudarsono, mengatakan bahwa tari adalah suatu ungkapan yang berasal dari dalam jiwa setiap manusia yang kemudian diekspresikan melalui gerakan ritmis dan melodis. Selanjutnya, menurut Yulianti Parani, tari adalah suatu gerakan ritmis yang muncul dari beberapa bagian tubuh atau seluruh tubuh yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok serta diikuti dengan ekspresi tertentu. Dan masih ada satu lagi, menurut Bagong Sudito, seni tari adalah sebuah seni yang berbentuk suatu gerakan yang ritmis sekaligus sebagai media ekspresi manusia. Dari 3 pengertian di atas, sudah jelas bahwa bahan baku tari adalah berupa gerakan dengan media utama tari berupa tubuh manusia. Gerakan tari adalah unsur utama dari tari. Gerak tari selalu melibatkan unsur anggota badan manusia. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Selanjutnya, jenis-jenis tari dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tari tunggal. Tari tunggal adalah jenis tarian yang dibawakan oleh dan hanya satu orang penari saja. Yang kedua yaitu tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dibawakan atau ditarikan oleh 2 orang penari secara berpasangan atau satu pasang penari. Dan yang ketiga yaitu tari kelompok. Tari kelompok adalah tarian yang dibawakan atau ditarikan oleh 5 orang penari atau lebih. Baiklah, mari kita lanjutkan ke materi elemen tari. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu ruang. Dalam gerak tari terdapat 2 jenis ruang, yakni ruang pribadi dan ruang umum. Jika kita melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri, berarti kita melakukan gerak di ruang pribadi. Sementara itu, jika kita bergerak berpindah tempat, maka kita melakukan gerak di ruang umum. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Mengenali dan mengetahui ruang tari sangatlah penting dalam gerak tari, karena akan sangat berkaitan dengan koreografi atau gerak tari yang dilakukan, dan ini adalah contoh gambar gerak di ruang pribadi dan ruang umum.
Ruang dalam tari terbagi menjadi 3, yaitu ruang gerak yang sempit, ruang gerak yang sedang, dan ruang gerak yang luas. Selanjutnya, elemen gerak tari yang kedua yaitu waktu. Setiap gerak tari yang dilakukan membutuhkan dan menggunakan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak estetis adalah gerakan yang dilakukan untuk menampilkan suatu keindahan. Sementara itu, gerak fungsional yang dimaksud contohnya adalah seperti berjalan dari belakang panggung menuju ke panggung, tentu membutuhkan waktu. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding dengan jarak jauh. Perbedaan cepat atau lambat gerak tari sangat berhubungan dengan tempo. Tempo adalah cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Fungsi tempo pada gerak tari adalah untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Tempo juga dapat diatur untuk memberikan dampak yang diinginkan. Contohnya, tempo cepat akan memberikan ekspresi semangat, ceria, dan dinamis. Sedangkan tempo lambat akan memberikan kesan anggun, romantis, ataupun sedih. Ada 3 jenis waktu dan tempo dalam tari. Yang pertama yaitu tempo cepat, yang kedua tempo sedang, dan yang terakhir tempo lambat. Selanjutnya, elemen gerak yang terakhir yaitu tenaga. Saat kita sebagai makhluk hidup melakukan gerak, tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi intensitas yang berkaitan dengan kualitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Yang kedua, aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Yang ketiga, kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat dan disebut gerak tari bertenaga kuat. Sebaliknya, gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit dan disebut gerak tari bertenaga lemah. Tenaga dalam gerak tari dibagi menjadi 3, yaitu tenaga yang kuat, tenaga yang sedang, dan tenaga yang lemah. Baiklah, untuk materi kali ini dirasa cukup sekian. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.